Perjalanan menuju air terjun kali ini ditemani Kang Rohayat dan Kang Nopi. Air terjun ini terletak di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berjarak sekitar 89 km dari kota Muara Enim dan sekitar 262 km dari pusat kota Palembang. Lokasi air terjun berada di antara jalan lintas turunan terjal antara Desa Pulau Panggung menuju Desa Babatan. Air terjun persis berada di jurang yang curam, langsung menuju sungai yang ada di bawah. Akses jalan yang tidak jelas masuk ke air terjun melewati semak-semak di pinggir jalan. Karena tidak ada jalur yang jelas, jadi sebagian besar harus membuka jalur sendiri. Kang Rohayat adalah penunjuk arah, dan Kang Nopi pembuka jalur. Orientasi medan Kang Rohayat sangatlah jempolan. Beliau tahu persis area ini. Maklum, jalur ini biasa digunakan beliau untuk memancing di sungai bawah. Jadi, tidak memakan waktu yang lama untuk menuju ke air terjun. Karena kami pun berangkat sudah sangat kesiangan. Rasanya tidak akan secepat ini kalau mencari jalan sendiri. Waktu yang ditempuh cukup panjang, karena harus mencari jalur yang tepat untuk dilewati. Oh iya, di setiap jalan yang kami lalui, Kang Rohayat tidak lupa memberi tanda untuk jaga-jaga agar jejaknya tidak lupa. Setelah memakan waktu kurang lebih sekitar 20 menit, akhirnya kami menemui aliran air terjun. Suara aliran air terjun bercampur dengan sungai yang mengalir di bawahnya, tertutup lebat oleh hutan dan pepohonan. Memasuki area air terjun, suasananya begitu sunyi. Hempasan air yang jatuh terasa menenangkan. Bebatuan yang ditutupi lumut, serta rimbunnya dedaunan menemani langkah melewati jalur air sampai ke tingkatan paling tinggi dari air terjun. Jalur yang dilewati menyusuri di pinggiran tebing jalur air. Air terjun ini memiliki beberapa tingkatan kecil, dengan puncak air terjun tertinggi memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 50 meter. Dan inilah Curug Aye Enim, keindahan yang tersembunyi di balik jurang bebukitan jalan lintas antar desa di Kecamatan Semende Darat Laut. Di sepanjang aliran air terjun dipenuhi ranting dan pepohonan yang tumbang dan terseret oleh arus air. Karena air terjun ini bukan objek wisata umum, jadi masih sangat alami. Tapi tidak mengurangi keindahan dari air terjun itu sendiri. Untuk sampai ke bawah tingkatan air terjun yang paling tinggi, jalur yang dilalui melewati tebing-tebing yang cukup curam, dan terkadang harus berpijakan di antara pohon yang tumbang di sepanjang aliran air terjun. Tepat di bawah aliran air terjun dipenuhi ranting pepohonan yang tumbang. Jadi, aliran air yang jatuh dihalangi oleh ranting kayu yang membuat aliran air tidak begitu lancar. Tepat di atas inilah puncak tertinggi dari aliran air terjun Curug Aye Enim, dengan tebing yang menjulang dan begitu gagah. Aliran air yang tidak cukup deras tidak mengurangi pesona keindahan air terjun dengan pemandangan hutan yang rimbun terbentang luas.
Oh iya, ini adalah cerita yang tidak kalah seru dan memacu adrenalin. Kang Rohayat sengaja melalui jalur yang berbeda saat pulang. Trek yang dilalui mengharuskan memanjat tebing. Ke atas. Lurus, trekkingnya lurus. Membutuhkan tenaga yang ekstra untuk dapat melalui tebing-tebing yang curam. Karena tebing yang dilalui hampir 90 derajat sudutnya. Aduh, jalur naiknya. Tegak lurus. Mantap. Tapi pemandangan yang disuguhkan sangat luar biasa. Panorama di depan mata terlihat jelas. Terbentang luas, hutan serta jalan-jalan yang tak luput dari pandangan. Setelah kurang lebih 30 menit memanjat tebing, akhirnya kami sampai juga di tujuan. Perjalanan yang menyenangkan ini harus berakhir juga. Dan cerita ini ada berkat Kang Rohayat dan Kang Nopi.